warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Muzafnasti dengan nomor NIM 31. Saya di sini akan belajar tentang linguistik sebuah pengantar. Oke, yang pertama adalah konsep dasar linguistik. Itu pengertian linguistik. Linguistik merupakan ilmu yang belajar tentang bahasa beserta faktor-faktornya dan sebagainya. Dan objek yang dipelajari dalam ilmu linguistik yaitu adalah bahasa itu sendiri. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa manusia, bukan bahasa hewan. Tataran linguistik yang pertama adalah fonologi. Fonologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Fonologi adalah ilmu linguistik. Tataran linguistik yang paling dasar yang belajar tentang bunyi bahasa. Fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Perbedaan fonetik dan fonemik adalah jika fonetik adalah ilmu yang pelajari tentang bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan makna atau memperhatikan fungsi untuk membedakan maknanya. Sedangkan fonemik itu ilmu mempelajari bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan maknanya. Seperti jika fonetik itu hanya mempelajari tentang bagaimana bunyi itu keluar dari mulut kita, seperti B atau gimana. Sedangkan fonemik itu seperti baku dan paku itu hampir sama, tetapi dalam kata B dan P itu menjadi berbeda maknanya. Dan yang ketiga adalah morfologi. Morfologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bentuk suatu kata, perubahan bentuk kata serta makna yang muncul akibat perubahan bentuk tersebut. Objek morfologi adalah yang paling kecil, yang paling rendah adalah morfem, dan yang paling tinggi adalah kata. Seperti contohnya, seperti baca. Baca adalah morfem dan membaca adalah kata. Yaitu membaca itu terdiri dari dua morfem, dan baca. Morfem merupakan bagian terkecil dari linguistik yang memiliki fungsi gramatikal. Morfem dapat terdiri dari sebuah kata seperti kepala atau bagian kata yang bermakna, seperti keinginan yang tidak dapat dibagi menjadi satu bagian yang lebih kecil dan bermakna, seperti yang tadi baca atau tulis. Dan yang keempat, sintaksis. Sintaksis adalah komponen tata bahasa yang berhubungan dengan bagaimana kata dan frasa digabungkan menjadi frasa yang lebih besar. Ini sudah di atasnya kata, yaitu seperti Adi membaca buku. Adi sebagai objek, Adi sebagai subjek, membaca sebagai predikat, dan buku adalah objeknya. Kategori sintaksis terdiri dari sekumpulan ekspresi yang memiliki sifat sintaksis yang sangat mirip, yaitu mereka memiliki urutan kata dan persyaratan kemunculan sama yang kira-kira sama. Dan yang kelima, semantik. Semantik adalah subbidang linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Semantik ada dua, yaitu semantik leksikal dan komposisional. Perbedaan semantik leksikal yaitu mengaji makna kata, yaitu dengan cara individu, yaitu dengan cara persatuan, seperti kucing. Kucing adalah sebuah hewan, sebuah mamalia. Sedangkan sebuah semantik komposisional mengkaji makna pada tataran di atas kata, baik frase, pausa, kalimat maupun pada seluruh teks. Dan ini contohnya seperti
dalam konteks ini itu bukan anjing itu mahalnya dan sebagainya, bukan satu persatu, tapi dalam suatu kalimat itu yaitu anjing gonggong adalah anjing yang mengeluarkan suara khas yaitu gonggong itu. Terima kasih. Ada yang pertanyaan? Saya. Satu pertanyaan saja. Perkenalkan, nama saya Ria Gusti, Landik 33010403 dari kelas 5 PPN Pragmatik. Isi bertanya, dalam teori linguistik, bagaimana fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik saling terikat dalam analisis suatu bahasa? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, karena jadi satu bulatan ya Mbak, jadi satu, jadi fonologi ya, terus morfologi dan sebagainya. Jadinya kita sebelum mempelajari tentang misalnya semantik, kita harus mempelajari tentang yang di bawahnya dulu, itu sintaksis itu. Jadi kita masa kita bilang baca tapi kita belum apa maksudnya baca gitu ya, ini yang keluarin tuh maknanya tuh apa gitu ya, itulah intinya tuh kita belajar itu dasar dulu dari diri dulu, jadi bagaimana itu diucapkan, bagaimana itu, terus yang terus ke naik lagi tentang morfologi itu membaca, bagaimana tentang dan baca gitu.